Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Berdiri berbeda dengan satu rasa dan satu budaya, Rampak Pencak Indonesia. Opening kita gimana? Bagus gak? Bagus. Terus saya ada gerakan atau? Nggak usah, diam aja. Kalau misalnya Mas gerak, nanti Mas yang bagus, aku enggak. Oke, nah jadi hari ini kita kedatangan orang yang luar biasa. Ini tuh kemarin viral banget guys, ya Allah. Siapakah dia? Biarkan beliau yang memperkenalkan diri. Silakan. Ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairuddin Mustaqim. Udah, gitu doang. Ya, dari gitu. perguruan mana? Oh, gitu. Saya berasal dari perguruan Persinas Asad. Persinas Asad. Udah, gitu doang. Asal dari mana gitu loh Mas? Asal dari Klaten, khususnya Jawa Tengah. Jawa Tengah. Tepuk tangan lo dong. Ini ntar dikasih sound ini lagi ya, tepuk tangan biar rame lagi ya. Ini penontonnya ya Allah, kita cuma mampu bayar 2 doang. Mas, ini penontonnya. Oke, jadi ini ada Mas, kamu nyebutnya Mas Mustaqim apa Mas Takim apa gimana sih enaknya? Mustaqim aja. Mustaqim. Meloncong gua bang. Kalau ngomong tiba-tiba Mustaqim doang, bang. Bang. Mas aja lah. Mas aja ya. Kalau Jawa Mas. Mas Jawa Mas Takim kali ya? Mas Takim. Mas Takim. Ya. Nih, thank you banget nih udah mampir ke YouTube Rampak Pencak Indonesia nih. Ya. Jadi ini bakal tampil di YouTube kita dan bakal bikin orang-orang tuh terinspirasi sama Mas. Deg-degan gitu Mas kalau kayak gitu. Deg-degan. Deg-degan. Nah, Mas Takim, aku mau nanya satu hal. Mas Takim tuh silat dari kecil apa baru-baru pas dewasa? Saya mulai silat dari kecil, dari SD, dari kelas 5 SD. Itu di SD-nya emang ada pelajaran silat atau emang kayak kan ada yang kayak cabang-cabang gitu? Iya, saya ikut di cabang-cabang. Kalau SD belum ada, itu kayak Australia belum ada waktu saya dulu. Oh, belum ada. Ikutnya cabang-cabang itu. Cabang yang dekat rumah gitu-gitu ya. Ya, Ranting ya namanya ya, ranting. Aku soalnya nggak ada ranting. Aku ada nggak ya perguruanku ranting? Cuman kayak pemusatan latihan aja gitu kalau aku. Kalau misalnya Mas berarti dari ranting awalnya. Dari ranting ya. Ranting perguruan. Nah, itu dikenalin sama orang tua kah? Ini tapi ini orang tua juga silat nggak Mas? Kira-kira Mas? Untuk orang tua saya enggak. Di keluarga saya cuma saya sendiri. Serius ini? Yang atlet. Yang atlet. Ya, Tapi yang silat? Ada kakak ikut bela diri itu yang Persinas itu. Oh, Persinas itu. Jadi dikenalin sama kakak awalnya. Dari teman-teman ngajak, ayo ikut Persinas Asad gitu. Di sana setiap minggu 1 kali. Waktu dulu latihan cuma seminggu 1 kali, Mas. Seminggu 1 kali? 1 kali. Jadi latihan apa Mas? Seminggu 1 kali? Latihan itu jurus-jurus gitu. Oh, jurus-jurus. Oh, waktu pas SD pada saat itu. Pada waktu saat itu. Oke. Pertama kali seminggu 1 kali. Masih ingat nggak Mas? Pelatih pertama Mas? Masih ingat. Siapa tuh? Pelatih pertama dulu yang waktu ngajarin saya dasar itu ada 2 orang, Mas Udin sama Mas Wahid. Mas Udin sama Mas Wahid ini mungkin nonton nih ya, Mas Udin sama Mas Wahid nih. Ini pelatih pertamanya Mas Takim nih yang sekarang nih luar biasa banget nih prestasinya nih. Dan Mas, ini kan berarti dari kecil udah silat nih. Kalau aku sih SD karena memang di SD aku ada eskul kalau aku gitu. Jadi bukan perguruan gitu. Terus mulai aktifnya lagi aku di SMA karena memang ada eskul gitu kan. Jadi kan kalau Mas Takim ini apa namanya dari kecil? Dari kecil. Sampai detik ini berarti nih Mas? Iya, sampai detik ini. Pernah bosan nggak Mas? Untuk bosan ini pernah sih Mas. Pernah? Kondisi gitu ya? Semua itu mengalami bosan karena latihan pagi sore gitu. Pasti ada bosannya. Pasti ada bosannya ya gitu? Pasti ada. Udah sampai di latihan berapa kali seminggu Mas? Titik bosan itu hadir? Apa dari SD juga pernah bosan? Kalau SD itu kasih anak-anak masih seneng sih bermain itu. Seneng ya, ketemu temen ya? Iya benar. Bercanda, kucek-kucek, itu masih seneng. Tapi kalau misalnya pas yang udah SMP SMA itu udah ada tuh rasa bosan tuh di situ. Kalau rasa bosan itu di SMA. Oh di SMA? Di SMA. Iya sih, aku juga gitu soalnya. Aku masuk aktif lagi di SMA, bosannya di SMA juga. Iya. Karena kan main ya namanya udah taraf yang remaja gitu kan. Nah, kalau Mas
Takim sendiri ngatasin bosennya gimana tuh Mas? Kalau saya ngatasin bosen itu ya sebelum itu kita main game gitu sebelum PS main gitu, game, ya. warnet misalnya kayak gitu. Kalau warnet saya nggak bisa. Game berarti, PS ya berarti ya? Kayak main bola gitu. Oh main bola. Main bola ya. Main bola bareng sama teman gitu. Saya di SMA-nya udah di PPLP Mas. Jadi dari PPLP itu udah pagi, sore, seminggu gitu. 5 kali mungkin tuh ya Iya. udah latihan. Ya Allah, pantesan bosan nih Mas ya. Ya. Bener-bener kayak bangun pagi ketemu silat, sebelum tidur ketemu silat, iya kan? Ya, silat. Ya gimana lagi udah bidangnya di situ gitu. Bidangnya, emang udah suka lah di situ. Udah suka ya. Berarti SMA itu udah digaji Mas tuh kalau bikin udah ngasilin duit ya Mas ya? Ya alhamdulillah sih nggak membebani orang tua gitu loh. Maksudnya bisa mandiri sendiri. Gitu. Nah Mas, nih aku ini penasaran nih. Kan aku juga suka mikir ini jadi atlet ternyata dapat bayaran nih karena kan itu sebagai apresiasi kan ya dari pemerintah gitu kan. Uang pertamanya buat kemana Mas? Uang pertama dulu. Main game. Bukan main game. Itu dari bulanan atau emang bulanan yang dari PPE ini buat ya? itu buat jajan gitu. Buat jajan gitu ya? Ya, setengah buat dimasukin itu celengan, satu buat jajan. Nabung gitu ya. Ya Allah. Kan kalau di PPLP itu kan apa ya? Makan dari situ semua Mas. Jadi, iya. makan, sarapan, gitu, makan siang, makan malam gitu ya. Ya udah situ, snack juga ada gitu. Udah nginep juga. Ini ngecamp kan ya berarti ya? Udah di camp. Udah camp. Ya Allah, enak banget ya berarti ya. Ya tinggal uang itu tadi. Udah bisa jajan sendiri gitu ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Mantap. Nah nih, Mas Takim, apa namanya kejuaraan pertama? Masih ingat nggak kejuaraan apa? Terus prestasinya apa? Apakah juara 1, juara 2, juara 3 atau nggak dapat sama sekali? Kejuaraan pertama Mas? Kejuaraan pertama itu saya diawali dari dasar dari Popda. Mas itu mah namanya bukan dasar. Udah bagus itu mah Popda. Popda dari kabupaten Mas. Popda dari kabupaten. Oh, berarti kalau misalnya kejuaraan internnya itu nggak pertama tuh? Kan kadang ada kejuaraan ini Mas, apa namanya, perguruan sendiri intern gitu. Nggak ada? Kalau kejuaraan intern dari perguruan ada. Tapi bukan yang pertama kali tuh? Pertama kali tapi seleksi buat Popda itu Mas. Kan kalau di Klaten itu kan bukan antar sekolah. Kalau untuk pencak silat itu. Itu kalau di Klaten itu antar perguruan. Ya. Oh jadi seleksi dulu, perguruan dulu, nanti perguruan tuh diseleksi lagi untuk main di Popda. Ya, baru mewakili tim Persinas Kabupaten untuk Popda Klaten. Nah itu juara nggak Mas? Saya kalah Mas. Alhamdulillah, gue ada temennya. Saya ada temennya. Soalnya baru latihan 1 tahun dari kelas 5, kelas 6 udah itu. 1 tahun untuk seleksi itu belum kenal atau bahwa untuk latihan Persinas itu buat untuk jadi atlet itu saya belum terpikir. Enggak kepikiran. Belum. Wah, itu kan cuma kita dari anak kecil kan suka berantem itu loh. Maksudnya berantem bujek itu ya kita main aja gitu. Kita nggak tahu, saya sendiri belum tahu kalau jengjangnya bakal jadi atlet. Gitu. Berarti bener-bener kayak di lingkungannya Mas sendiri itu juga belum ada yang sampai atlet. Iya, belum ada. Jadi bener-bener ternyata ada nih ya potensinya gitu ya, karirnya nih jadi atlet. Alhamdulillah ada temannya Mas. Kemarin ngobrol sama Kak Puspa, tadi sama Kak Hanif. Pertandingan juara. Saya sebagai orang yang biasa-biasa aja nih, kagak punya temen, malu nih. Selalu juara 2. Juara 2. Di Popda? Di seleksi Popda? Seleksi buat antar perguruan itu. Oh, antar perguruan itu. Itu namanya prestasi dong, juara 2 mah. Kan prestasi kan juara kan 1 Mas. Oh iya, juara mah 1. 2 mah namanya 2, 3 itu peringkat gitu. Peringkat. Iya. Ya Allah, yang kalau di crop nggak kepake gitu ya. Bener. Wow, ini berarti pertama kali pertandingan Popda kalah nih, Mas. Nah, ya kan di Popda menang atau kalah? Popda saya menang dari pas waktu seleksi antar perguruan itu saya kalah itu ada rasa ingin terus semangat itu. Terus pas pertandingan di Popdanya? Popda saya alhamdulillah dapat juara 1, terus nggak ada temen dong saya berarti. Nggak jadi. Saya kalah di Popda pertama.
Wah, kita beda kasta nih kayaknya nih Mas. Jadi benar-benar berarti di Popda tersebut, wah berarti prestasinya tuh langsung ke Popwil juga dong. Sampai Popnas juga nggak Mas? Popnas ya. Kalau pelajar saya Popnas. Popda Jateng, Gokil. Popnas. Terus itu di pelajar jualan dunia junior di Thailand. Ya Allah, jagonya dari kecil udah juara dunia Iya, pelajar. pelajar. Gila, keren banget loh. Juara dunia pelajar. Kebayang nggak tuh? Yang lain masih pada main tak umpet pada saat itu. Ya. Ini udah juara dunia. Nah, Mas, ini berarti kan Mas mengalami kejuaraan yang levelnya itu nggak biasa, maksudnya dalam arti nggak banyak orang tuh bisa mencapai ke sana gitu ya Mas ya, juaraan dunia di Vietnam ya tadi? Di Thailand. Oh, di Thailand. Kalau jualan di Thailand. Di Thailand. Itu berarti Mas sudah ngorbanin apa aja tuh? Berarti kan Mas nggak sekolah, nggak main ya berarti ya? Ya, karena sejak SMA sih udah biasa ninggal sama orang tua sih, teman-teman yang di rumah. Udah nggak pernah los, nggak main sama sekali. Fokus ke PPLP itu aja, fokus buat karir lagi. Ada yang pernah ini nggak? Biasa kan, sombong banget nih. Nih Takim nih sombong banget nih sekarang udah nggak mau main lagi nih atau apa? Itu ada nggak yang kayak gitu tuh teman-teman? Ada biar gua temen ya, biar gua temen ya. Cuma itu sih Mas, wah Ustaz Takim udah sibuk gitu. Oh udah sibuk gitu ya, udah sibuk nih. Padahal kerjaannya sih cuma lah di sini nggak sibuk gitu, memang latihan itu aja sih. Cuman emang nggak ada waktu aja Nggak kali ada ya untuk waktu, main, ya. karena emang saking padatnya tuh ya program latihan sama jenjang kejuaraannya gitu ya. Ya Allah, itu berarti usia berapa Mas kejuaraan dunia di Thailand? Berarti 2018 sih. 2018? 17 tahun. 17 tahun. Itu masuknya pelajar berarti ya? Pelajar. Oh, 18 masuknya baru ke dewasa. Ya. Nah, pertandingan pertama dewasa berarti langsung Porprov. Porda. Ya, Porda, habis itu Asia Championship di India, waktu itu di Kashmir. Kan saya dipantau dari hasil itu Mas, dari hasil apa itu? Yang kejuaraan dunia. Dari PB dipantau, wah kayaknya itu main kelas A itu cocok gitu loh. Terus saya dipanggil, dipercaya buat main di kelas A untuk di kejuaraan Asia Championship di Kashmir di India. Belum ngerasain Porda dulu tuh ya, langsung sana tuh ya. Iya. Enak banget itu kayaknya ya. Ya Allah, alhamdulillah banget ya. Tantangannya apa Mas? Terberat di level dimana pertandingan tuh udah kancanya dunia nih Mas. Itu paling terberat tantangannya apa? Ya, terberat ya cuma lawan-lawan juga mesti juga latihan juga tuh Mas. Yang benar-benar membawa nama baik negaranya juga. Pasti. Sama itu saya tantangannya. Ya kita main juga maksimal mungkin aja untuk saya sendiri. Hasilnya harus kita serahkan aja. Benar-benar kayak nothing tulus aja lah, udah main-main yang maksimal gitu, yang berjuang aja. Tapi kalau misalnya, ini kan aku mah dengar-dengar misalnya dari teman-teman kalau nanya nih ya, susahan kejuaraan dunia atau kejuaraan nasional, misalnya lokal Indonesia. Kebanyakan bilang susahan lokal Indonesia nih, bener nggak Mas kira-kira? Yang Mas rasain tuh, sulitan? Ya kalau saya sendiri, ya emang sih. Kayak PON gitu. PON itu lebih susah ya? Soalnya kan di segi dari di Indonesia di nasional kan semua merata sih. Semua juga maksudnya kayak lawan-lawan tekniknya juga semua sama. Sama, iya benar-benar karena benar-benar kayak satu sumber lah ya. Sumbernya iya, benar-benar di Indonesia juga. Ya, benar, berarti memberatan lokal ya ibaratnya kayak sebelum kita PON kan ada prakualifikasi itu, ada prapon dulu. Iya, ada prapon dulu. Prapon dulu baru PON gitu. Prapon terus aduh kayak berat banget gitu ya. Dan sampai detik ini Mas ada di, berarti kan ini persiapan SEA Games ya? Iya. SEA Games kan? Dan kembali lagi ada di event internasional nih. Internasional. Nyangka nggak? Karena kan udah 2 kali nih, pelajar internasional pernah. Dewasa pertama kali internasional. Nah, ya kan? Terus sekarang lagi nih dikasih kesempatan untuk bawa nama Indonesia lagi nih. Nyangka nggak Mas? Ya. Kayak itu, nyangka maksudnya dalam arti alhamdulillah bisa dipercaya dan bisa berjuang untuk Indonesia. Itu kembali gitu kembali ya. Lagi gitu. Ya Allah, benar-benar deh itu kayak harapan banyak orang tuh ya ibaratnya, dan Mas Takim ini diberikan kesempatan untuk bela tanah air lagi. Gini Mas, aku mau nanya deh,
dalam proses latihan nih, berarti kan Mas udah pasti ngalamin proses latihan yang udah intensitasnya gila banget tuh. Iya. Nah, Mas sendiri pola latihannya itu apakah ngelatih 1-2 teknik doang, tapi mateng, atau semua teknik dilatih semuanya gitu? Saya lebih 1-2 aja mas, nggak semua mencoba satu teknik itu nggak. Oh enggak, jadi emang 1-2 aja tapi 1-2 mateng yang aja penting gitu? Mateng gitu aja. Kenapa Mas memilih kayak gitu? Misalkan aku sendiri waktu pas latihan di pelajar sampai dewasa itu tuh disuruh latihan tuh lengkap. Lu kalau bisa sih semuanya jago gitu, tendangan teh jago, sapi jago, lurus jago, Iya. pukulan jago, bantingan jago, ngehindar jago, kalah jago. Kalah jago. Kalah mulu jago, jadi, Mas, jadi kalah iya. mulu saya, jadi kalah mulu kayak bingung gitu. Nah tapi itu kenapa Mas Takim memilih untuk 1-2 aja deh, tapi mateng? Kalau teknik andalan itu kan yang kita sering-sering keluar di pertandingan ya. Jadi waktu latihan individu ya itu yang kita memperdalami. Adapun untuk semua ya emang semua pesilat itu harus bisa nendang, mukul itu. Iya. Tapi kan setiap orang mempunyai kelebihan tersendiri. Iya, ya, benar, yang kelebihan. harus biasa itu kelebihan kita gitu. Itu pola gini, pola latihan untuk ngasahnya itu apa, kan kayak misalnya nih sehari bisa sampai 100 kali ngulang, 1000 kali ngulang. Nah kalau Mas Takim sendiri untuk ngasah satu teknik itu Mas? Kalau saya sendiri, saya latihan di individual di waktu siang hari. Sendiri? Saya sendiri. Enggak, maksudnya itu mandiri, latihan mandiri? Latihan mandiri ya, nambah saya sendiri. Rajin bener ya Mas ya? Aduh aku mah. Itu biasanya bisa gawilan itu, dante gitu. Dan itu bantingan gitu. benar-benar rutin Benar-benar, untuk latihan mandiri iya, tersebut? untuk siang. Wow, siang lagi ya Mas ya? Siang. Udah panas tuh ya. Tapi emang itu harus dilawan, Soalnya mental tuh ya. Ya Allah. Karena gini Mas, banyak orang yang, nah anak-anak zaman sekarang nih ngelihat sosok nih kayaknya tendangannya bagus, oh besok latihan tendangan gitu. Oh, ini bantingan bagus, besok bantingan gitu. Jadi kayak banyak yang ngikut tapi nggak mateng gitu Mas. Itu cara saran dari Mas nih kira-kira itu enaknya kayak gimana sih latihan tuh? Itu kita harus bisa tahu, maksudnya nggak cuma ikut-ikut aja, kita harus tahu bahwa kita itu mempunyai kemampuan. Oh, kemampuan. Jadi kita bagus di tendangan apa gitu. Iya. Kita memperdalami itu gitu. Dan kita harus tahu diri sendiri tuh ya. Tahu dari diri sendiri kita mempunyai bagusnya di apa gitu. Dan itu benar-benar langsung diasah secara konsisten Ya, gitu-gitu. konsisten gitu. Luar biasa banget ya. Berarti 1 atau 2 teknik diasah secara mateng, insya Allah lah kita punya ibaratnya kayak senjata yang Iya, senjata yang lebih mateng lah kayak gitu. Wow, aku pada saat itu latihan tapi pas ngelihat ada orang yang bantingan bagus, beralih tiba-tiba tuh bantingan aja deh, kayaknya lebih enak gitu, kayaknya ngeliatnya bantingan, dan ternyata itu malah jadinya merugikan ya, karena jadinya nggak fokus gitu ya. Untuk tiba-tiba pindah lagi untuk teknik-teknik yang baru gitu. Apa emang tetap aja gitu diasah aja teknik-teknik yang lain, tapi tidak terlalu tidak terlalu sering, apa gimana Mas enaknya? Kita gini Mas ya, kita jago di dante. Kita jago. Kita harus mempunyai keahlian yang lain, kayak kita bantingan. Karena di pencaksilat bantingan nilai tertinggi juga sih. Iya, poin paling ini kan, paling tinggi kan. Apalagi kalau misalnya nangkep terus habis itu kan ada +1 tuh kalau nggak salah tuh ya kan. Jadi kayak poin tertinggi, dan itu harus tetap juga diasah untuk pelengkapnya. Nggak cuma nendang aja, kita harus juga bisa jatuhan gitu. Gitu. Oh, tapi orang tua pernah merasa kehilangan nggak Mas? Nih kan masalahnya nih kan PPLD berarti PPLD ya waktu pas belajar. PPLB. Oh, PPLP. Iya. Berarti kan udah sering banget nggak sama orang tua tuh ya kan, karena kan di mes kan gitu kan, dan sampai detik ini juga ngecamp lagi di sini. Iya. Orang tua pernah ini nggak Mas? Maksudnya kayak kangen gitu, kayak kok latihan mulu gitu. Kalau dari orang tua mesti kangen ya Mas ya. Tinggal anaknya itu semua orang tua mesti kangen. Iya, tinggal anaknya dong nih. Tinggal anak, maksudnya di anaknya pergi gitu. Nah, mesti kangen. Untuk orang tua saya sendiri itu setiap 1 minggu suruh ngabarin gitu loh. Oh, harus tetap ngabarin. Ya, harus entah ngabarin. Itu datang ke rumah atau telepon. Kalau kan jarak jauh kan telepon. Kalau di PPLB dulu kan kita dijatahin pulang itu setiap 3 bulan sekali Mas. Ya Kalau Allah. saya pelajari 3 bulan.
Jadi kayak pesantren. Ya, 3 bulan baru boleh izin pulang gitu. Dan itu cuma sehari. Nggak boleh 2 hari. Sehari sama 2 hari apa bedanya, Mas? 2 hari, Mas. Nyampe pagi nginep sekali, besok balik lagi. Iya gitu sih. Ya Allah, berarti karena orang tua udah ngerti lah ya, udah karena keadaannya emang latihan gitu. Wow. Keren banget deh ya. Maksudnya kayak banyak hal yang dikorbankan, waktu bersama orang tua, tapi kembali lagi tujuannya pasti untuk kebahagiaan mereka kan, Mas, ibaratnya gitu. Nah, kemarin nih, Mas, kenapa memilih untuk bikin macet jalan raya itu kenapa? Tuh. Bikin macet jalan raya, bikin heboh emak-emak pinggir jalan, ya kan, anak kecil pada, itu kenapa kepikiran begitu sih?